Akhir-akhir ini, publik kembali dihebohkan dengan fenomena yang dikenal dengan Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week merupakan fenomena anak muda asal Citayam dan sekitarnya yang belakangan ini kerap berkumpul di kawasan Sudirman. Tidak sekedar berkumpul, remaja tanggung ini juga berlomba-lomba dalam menggunakan pakaian yang trendy dan fashionable. Lalu sebenarnya, seperti apa fenomena ini? Perkenalkan, nama gue Queen, asal Depok. Perkenalkan, nama aku Ardi. Nama aku Mami. Aku Indah Salsabila. Sulaiman. Asalnya dari mana? Dari Cikarang. Tanah Abang. Dari Cilebut. Cilebut. Kalau jauh-jauh kan misalnya kamu dari Tanah Abang nih, pengen tahu dong alasannya kamu datang ke sini tuh mau ngapain sih? Mau main-main aja. Ya pengen cari-cari teman baru aja. Ini tempatnya soalnya enak, lagi ngetembat gitu. Semua orang pada kesini. Ya seru gitu, rame. Karena di TikTok viral, gara-gara bonge. Kalau saya sih tujuannya ke sini cuma nongkrong, tapi kalau ada job photoshoot ke sini pastinya. Mencari teman, membuat konten sampai adanya keinginan untuk viral menjadi tujuan beberapa remaja yang sengaja datang ke Sudirman. Jika dilihat dari kacamata psikologi, sebenarnya bagaimana penjelasan terkait fenomena ini? Fenomena Citayam Fashion Week begitu membuat Indonesia gaduh gitu ya. Tidak hanya warga Jakarta, tapi juga semua bisa lihat dari TikToknya, dari media sosial yang lain gitu ya, betapa tokoh-tokoh SCBD ini begitu viral. Nah ini sebetulnya menggambarkan apa ya gitu. Nah di sini sebetulnya adanya ekspresi gitu ya dari warga-warga yang mengaku warga muda gitu ya, kaula muda dari sekitaran Jakarta yang suburban ke Jakarta, merasakan fasilitas yang mudah untuk mengakses Jakarta dan mencoba untuk apa kita menyebutnya demokratisasi ruang di Jakarta. Hal yang mereka yang warga lain tidak imagine gitu ya, mereka menampilkan baju khususnya gitu ya dengan corak tertentunya gitu ya, padahal mereka bukan profesional dalam bidang tersebut. Itu yang menurut saya sih suatu kekhasan yang ditampilkan dan menjadi fenomena dari Citayam Fashion Week ini, padahal mereka bukan talent asli. Fenomena ini sebetulnya adalah mereka kaula muda ya, sebetulnya kok mau ya menampilkan kompetensi yang tidak jadi base mereka. Nah sebetulnya mereka bisa jadi itu adalah ruang untuk mencari jati diri gitu ya. Kalau dalam psikologi itu bisa untuk mencari identitas gitu. Nah identitas di sini dari baju yang mereka tampilkan, budaya yang mereka tampilkan, identitasnya itu bisa jadi identitas diri dia personal maupun identitas kelompok. Nah kalau yang kedua, fenomena yang kedua itu adalah identitas sosial nih Mbak gitu ya. Jadi mereka memang yang tadinya tahu ya gitu Citayam, tapi Citayam Fashion Week gitu loh. Itu kan satu identitas yang dibangkitkan, dikreat, dikonstruksi, didukung media sosial gitu ya. Keunikan dari SCBD ini dibentuk oleh tokoh-tokoh yang banyak gitu ya. Dan itu menampilkan identitas yang baru. Jadi dari situ mereka akan merasa lebih ajak dengan identitas mereka. Jadi itu fenomena SCBD menjadi ruang untuk penguatan munculnya identitas personal maupun sosial mereka. Pada usia remaja, mencari jati diri dan mengharapkan pengakuan merupakan hal yang wajar. Namun, dalam fenomena ini, apakah dampak positif dan negatif yang dapat terjadi? Nah, jadi dampak positifnya kita memperoleh hiburan gitu ya, hiburan, makna keberanian, makna men-challenge diri sendiri gitu ya, efikasi mereka bisa kok gitu ya, meskipun terus para yang collab malah menambah jaringan gitu ya, nanti kalau jadi model beneran akan seperti ini, itu dampak positif sebetulnya ya. Nah dampak kesehatan, dampak hubungan pada orang tua, sama ada lagi sebetulnya dampak psikisnya kalau mereka tidak bisa comply Mbak gitu ya dengan apa ya, ini kan rata-rata remaja ya, paling ada dewasa awal 1-2, beberapa bahkan masih remajanya masih aduh
sekitar awal gitu ya, masih anak-anak tingkat akhir. Nah itu kalau tidak punya yang stabil gitu ya, identitas yang stabil, mereka nih di antara yang diverse, orang-orang itu ada yang punya kelebihan, ada yang punya kekurangan, tapi mereka juga nggak bisa mensyukuri apa yang mereka punya gitu ya. Bisa jadi anxiety yang muncul gitu ketika melihat banyak yang lebih sukses, yang lebih viral, bisa dilirik sama untuk bikin konten gitu. Nah, social comparison itu mungkin hadir di antara yang ada di SCBD, dan itu bisa jadi dampak psikis di pelaku-pelakunya. Hadirnya Citayam Fashion Week ini berawal dari video konten kreator yang ramai menjadi buah bibir masyarakat. Dalam hal ini, dapatkah dikatakan bahwa sosial media menjadi rujukan bagi mereka dalam mencari jati diri? Nah, ketika remaja yang mencari jati diri ini gitu ya, belum stabil, belum compact identitasnya seperti apa, maka bisa jadi sosial media itu instrumen bagi dia gitu ya, untuk ngasih tahu yang mana yang bisa dia raih, yang mana sesuai dengan personalnya dia gitu. Nah, tapi ketika tidak, kalau bagi yang cocok gitu ya, konten-konten yang dirujuknya itu sesuai, maka bisa menimbulkan dampak positif ya. Dia akan punya harga diri yang baik, self esteem yang baik. Melihat konten creator yang trendingnya makin banyak, maka dia akan mencoba kreatif, dia akan mencoba inovatif seperti rujukannya gitu ya. Nah, namun lagi-lagi gitu ya, media sosial kalau kurang dipersiapkan kontennya bisa jadi menjadi ruang untuk cyberbully gitu ya, bisa jadi ajang untuk malah mendiskriminasi gitu. Nah itu yang malah bisa merusak identitas atau pencarian jati diri dari anak-anak atau remaja yang melihat konten media sosial tersebut. Ditambah lagi tuh, jadi anxiety yang ketika melihat konten-konten yang dia tidak bisa raih gitu ya. Tadi yang saya bilang social comparisonnya terjadi jika tidak ditelisik, jika tidak dirapikan misalnya gitu ya, bisa menjadi masalah gitu. Beragam pro dan kontra bermunculan terkait adanya fenomena Citayam Fashion Week. Lalu dalam hal ini, siapa saja yang dirasa memiliki peran? Mungkin pelakunya sendiri ya, gitu, yang dia memang punya keberanian untuk mengeksplor keunikannya gitu ya. Dari budaya berbahasanya, dari tampilannya, keberanian untuk men-challenge dirinya dengan kompetensi tersebut. Itu udah pasti dari satunya, dari pelakunya. Nah, yang kedua, collab dari influencer yang lain, saya kira itu juga mendukung sekali gitu ya. SCBD ini menjadi ruang publik yang perlu diperhatikan karena bisa menjadi ruang pertemuan banyak stakeholder untuk menguatkan identitas baru tadi gitu ya. Jadi stakeholder yang kayak pemerintah juga memfasilitasi collab dengan content creator yang lain, itu cukup membuat SCBD ini menjadi satu fenomena di Indonesia. Mengekspresikan diri, menambah relasi, dan bersenang-senang. Mungkin hal inilah yang dapat mendefinisikan fenomena Citayam Fashion Week. Ketika adik-adik ini melihat apa yang mungkin tidak dalam kehidupan hari-harinya gitu ya, dia seharusnya mulai bisa berpikir bahwa ini yang mungkin saya raih dan yang tidak. Karena remaja sudah mulai dibekali adanya kemampuan untuk berpikir logis gitu ya. Terlebih nanti ketika dia sudah mulai dewasa, sudah mulai yang ini yang memang bisa diikuti dan yang ini tidak gitu. Jadi memang kemampuan dari diri individunya yang diharapkan sudah mulai punya perkembangan yang lebih matang
secara kognitif. Jadi untuk memilah tadi bahwa tidak semua konten yang ada di media sosial tadi bisa mempengaruhi hidupnya, harus dibeli, harus diikuti gitu ya. Tapi mulai ada refleksi dari dalam diri individu tersebut untuk memilah dan yang mana yang important bagi dia. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan tayangan terbaru IPB TV.